Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Siapa yang tak kenal dengan Nelson Mandela? Sebagai pahlawan dan tokoh besar, namanya begitu dilulukan oleh masyarakat Afrika Selatan dan juga dunia. Sehingga, tak heran jika banyak orang mencari biografi Nelson Mandela untuk mengetahui perjalanan hidup lelaki yang disebut-sebut sebagai bapak pendiri demokrasi ini. Memiliki nama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela atau lebih dikenal Nelson Mandela lahir di sebuah desa bernama Mvezo, wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei. Ayahnya, Nkosi Mpakanyiswagatla Mandela, merupakan kepala desa, dan anggota keluarga dari suku Tembu yang berbicara bahasa Xhosa. Sementara ibunya bernama Nonkafi Nosekeni. Sebagai seorang anak laki-laki, Mandel tumbuh dalam perlindungan tetua dan kepala suku yang membuatnya mencintai warisan Afrika. Pada 1930, ayahnya meninggal dunia, dan Mandela yang berusia 12 tahun dibawa Wali Jongintaba, seorang wali Raja Tembu yang tinggal di Great Place di Mekekesweni. Setelah itu, tahun 1939, dirinya menempuh pendidikan di University College of Fort Hare untuk mendapatkan gelar Bachelor of Arts atau BA dalam waktu bersamaan. Mandela juga belajar di University of the Witwatersrand mengambil program ilmu hukum. Di tengah-tengah masa studinya, Mandela terpaksa dikeluarkan dari kampus, lantaran turut melakukan aksi protes mahasiswa atas kebijakan universitas. Mengetahui hal ini, orang tua angkatnya pun marah dan kemudian memaksanya untuk menikah. Mandela yang belum siap dengan keputusan Jongintaba, memilih meninggalkan rumah, lalu tinggal di Johannesburg sampai tahun 1941. Di sana, dirinya sempat melakoni berbagai profesi untuk menyambung hidup. Dia pernah menjadi pegawai toko, petugas keamanan tambang, hingga agen tanah. Meski begitu, Mandela tak melupakan pendidikannya. Dia pun kembali menempuh pendidikannya di University College of Fort Hare hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1943. Dirinya juga melanjutkan belajar hukum di University of the Witwatersrand, Johannesburg. Mandela aktif terlibat dalam gerakan anti-apartheid, dan bergabung dengan Kongres Nasional Afrika atau yang disebut ANC pada 1942. Di ANC, ada sekelompok kecil pemuda Afrika yang bersatu, menyebut diri sebagai Liga Pemuda Kongres Nasional Afrika atau yang disebut ANCYL. Setelah menjadi bagian dari ANC, Mandela kian terpengaruh oleh pemikiran Walter Sisulu, salah satu pemimpin partai tersebut. Bersama para aktivis lainnya, seperti Oliver Tambo dan Anton Lembede, dia kerap menghabiskan waktu di rumah Sisulu. Pada 1949, ANC resmi mengadopsi metode Liga Pemuda dalam mendorong gerakan akar rumput massal untuk menggelar boikot, pemogokan, pembangkangan, dan tidak bekerja sama. Gerakan itu bertujuan mencapai kebijakan kewarganegaraan penuh, redistribusi tanah, hak-hak serikat pekerjaan, dan pendidikan gratis serta wajib bagi semua anak. Selama 20 tahun, Mandela mengarahkan tindakan damai, tanpa kekerasan, menentang pemerintah Afrika Selatan dan kebijakan rasialnya. Dia mendirikan firma hukum Mandela & Tambo, bermitra dengan Oliver Tambo, rekan mahasiswanya cemerlang di Fort Hare. Firma tersebut menyediakan layanan hukum gratis dan berbiaya rendah bagi orang kulit hitam. Pada tahun 1956, saat dilaksanakan rapat umum anggota ANC di Durban, di hadapan 10.000 orang Nelson Mandela memberikan pidato serta menyampaikan aksi protes. Tindakannya ini mengakibatkan dirinya dan 150 orang lainnya ditangkap atas tuduhan berkhianat, kemudian ditahan di Marshall Square untuk sementara waktu.
Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di Pulau Robben, Mandela lalu diadili lagi pada 1963 bersama 7 orang lain atas tuduhan sabotase, pengkhianatan, dan konspirasi. Pada pengadilan Rivonia, Mandela dengan kuat membela tindakannya. Pada tanggal 12 Juni tahun 1964, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mandela menghabiskan 18 tahun dari 27 tahun pertamanya di penjara. Dia dikurung di sel kecil tanpa tempat tidur dan pipa serta dipaksa untuk melakukan kerja berat di sebuah tambang. Dia menulis dan menerima surat setiap 6 bulan sekali. Mandela hanya diizinkan bertemu dengan pengunjung selama 30 menit dan hanya sekali dalam setahun. Namun, tekad Mandela tak putus. Terbukti dengan ia menjadi pemimpin simbolis dari gerakan anti-apartheid. Mandela juga tetap memimpin gerakan pembangkangan di penjara yang memaksa para pejabat Afsel memperbaiki kondisi di Pulau Robben. Pada 1982, Mandela dipindahkan ke penjara Pollsmoor dan pada 1988 ia dikirim ke sebuah pondok, di mana ia menjadi tahanan rumah. Terpilihnya Frederik Willem de Klerk menjadi Presiden Afsel pada 1989 menjadi titik balik dibongkarnya sistem apartheid. De Klerk mencabut larangan terhadap ANC, menunda eksekusi, dan pada tanggal 11 Februari tahun 1990, memerintahkan pembebasan Nelson Mandela. Mandela kemudian memimpin ANC dalam negosiasi dengan pemerintah minoritas untuk mengakhiri apartheid dan pembentukan pemerintahan multiras. Pada 1993, Mandela dan de Klerk bersama-sama dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Pada tanggal 26 April tahun 1994, untuk pertama kalinya terdapat pemilihan bebas di Afsel dan dimenangkan oleh Nelson Mandela dan Koalisi Persatuan Nasional. Koalisi tersebut terdiri dari Partai Nasional pimpinan de Klerk dan Partai Kebebasan Inkatha Zulus. Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama. Berdasarkan hasil pemilu demokratis yang diselenggarakan pada tanggal 27 April tahun 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan saat usianya 77 tahun. Pelantikan jabatan baru ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei tahun 1994. Presiden Mandela bekerja untuk mewujudkan transisi dari aturan minoritas dan apartheid menjadi aturan mayoritas kulit hitam. Masa jabatan Mandela berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, sejak Mei tahun 1994 hingga Juni tahun 1999. Sementara itu, posisi wakil presiden ditempati oleh Frederik Willem de Klerk yang kemudian dilanjutkan oleh Thabo Mbeki. Fokus utama kepemimpinan Nelson Mandela yaitu menjalankan transisi dari politik apartheid menjadi pemerintahan yang berpihak pada penduduk kulit hitam. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan ajang olahraga untuk membangun hubungan yang sehat antara orang-orang kulit hitam dan putih. Hal itu dapat dilihat dari diselenggarakannya Rugby World Cup di Afrika Selatan pada tahun 1995. Penyelenggaraan turnamen tersebut semakin mengaburkan batas antara kulit hitam dan putih. Para pemuda Afrika Selatan pun kian semangat mengikuti ajang ini. Meskipun begitu, masih ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap kepemimpinannya. Mereka menyayangkan kelambanan pemerintah dalam menangani masalah AIDS. Sampai-sampai, virus ini pun merenggut nyawa anak sang presiden yang bernama Magato pada tanggal 6 Januari tahun 2005. Walau jabatannya sebagai presiden telah berakhir pada bulan Juni tahun 1999, di masa pensiunnya Nelson Mandela tetap aktif melakukan berbagai aktivitas sosialnya.
Ayah 6 anak tersebut membaktikan diri di yayasan yang didirikannya pada tahun 1995, yang ia beri nama Nelson Mandela Children's Fund. Badan amal tersebut memiliki tujuan membantu kehidupan anak-anak yang kurang mampu dan tersisihkan. Dan fokus utama dari yayasan tersebut adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, pembangunan desa, dan sekolah. Selanjutnya, Mandela membentuk Rhodes Foundation pada tahun 2003. Salah satu program dari lembaga satu ini adalah memberikan beasiswa pascasarjana untuk mahasiswa-mahasiswa Afrika. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, berprestasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ia menolak mencalonkan diri untuk kedua kalinya dan digantikan oleh wakilnya, Thabo Mbeki. Namun, dia terus bekerja dengan tenang atas nama badan amal Yayasan Nelson Mandela, yaitu Nelson Mandela Children's Fund dan Mandela Rhodes Foundation. Terhitung, ada 3 wanita yang mengisi hati Nelson Mandela selama masa hidupnya. Evelyn Ntoko Mase adalah perempuan pertama yang dinikahinya. Mereka menikah pada tahun 1944, saat umur Mandela menginjak 26 tahun dan usia Mase 22 tahun. Dari pernikahan itu, keduanya dianugerahi 4 orang anak. Mereka adalah Madiba Thembekile, Makgatole Wanika, Makaziwe Mandela, namun anak kedua mereka meninggal saat berusia 9 bulan. Kebutuhan sehari-hari keluarga ini dicukupi oleh gaji Mase yang bekerja sebagai perawat. Sedangkan Mandela meneruskan pendidikannya untuk mendapat gelar sarjana hukum. Sayang, rumah tangga yang telah dibangun ini harus kandas 13 tahun kemudian. Keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 1958. Masih di tahun yang sama, tepatnya tanggal 14 Juni tahun 1958, Mandela menikah lagi dengan seorang wanita yang usianya 16 tahun lebih muda darinya, yaitu Winnie Madikizela. Pasangan suami istri ini dikaruniai 2 orang anak, yakni Zenani dan Zinsiswa. Sama seperti pernikahan pertamanya, rumah tangga Mandela pun harus kandas di tengah jalan lantaran Winnie dikabarkan berselingkuh. Hubungan yang kian renggang di antara mereka menyebabkan keduanya memutuskan untuk bercerai di tahun 1996. Pernikahan ketiganya, pada hari ulang tahunnya yang ke-80, pada bulan Juli tahun 1998, adalah Graca Machel, janda Presiden Mozambik Samora Machel. Dia menjadi satu-satunya wanita di dunia yang menikahi 2 presiden dari berbagai bangsa. Setelah menikah dengan Machel, Mandela merasa hidupnya jauh lebih baik dan nyaman. Meski usia keduanya terpaut cukup jauh, istrinya mampu mengimbangi, memberikan kesetiaan dan kehangatan bagi sang suami hingga maut memisahkan. Setelah memutuskan mengundurkan diri dari publik, tak banyak yang mengetahui kehidupan sehari-hari maupun kondisi Mandela. Dirinya muncul terakhir di hadapan publik pada tahun 2010, saat diselenggarakannya Piala Dunia di Afrika Selatan. 3 tahun kemudian Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan sekaligus pejuang anti-apartheid wafat dalam usia 95 tahun di Johannesburg. Tokoh anti-apartheid ini wafat pada Kamis tanggal 5 Desember tahun 2013 setelah berjuang melawan infeksi paru-paru pada Januari tahun 2011. Dan bendera setengah tiang pun berkibar di seluruh pelosok Afrika Selatan sebagai tanda berkabung atas wafatnya mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Pada 2009, ulang tahun Mandela pada tanggal 18 Juli dinyatakan sebagai Hari Mandela, yaitu hari internasional untuk mempromosikan perdamaian global dan merayakan warisan pemimpin Afrika Selatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa pencet tombol like, komen, share dan subscribe.
Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini.